Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang anak selain melihat ibunya dihina di depan banyak orang. Itulah yang dialami Brahma, anak seorang buruh cuci yang hanya berani bermimpi menjadi dokter. Saat ia mengucapkan cita-citanya di depan kelas, gelak tawa guru dan teman-temannya langsung memenuhi ruangan. Bahkan gadis cantik yang diam-diam ia cintai ikut berdiri dan menghancurkan harga dirinya dengan kata-kata yang tak pernah bisa ia lupakan. Namun saat tes masuk fakultas kedokteran diumumkan, semua dibuat terdiam. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Embun pagi masih menempel di dedaunan ketika Brahma mengangkat ember besar berisi pakaian kotor milik pelanggan ibunya. Udara terasa dingin, tetapi keringat sudah membasahi dahinya. Di halaman rumah kecil yang berdinding anyaman bambu itu, Bu Sulastri sedang berjongkok di dekat bak semen yang mulai retak. Kedua tangannya yang kasar sibuk mengucap pakaian dengan sabun batangan hingga busanya memenuhi permukaan air. Sudah bertahun-tahun pekerjaan itu menjadi sumber penghidupan mereka. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bu Sulastri berkeliling kampung mengambil cucian dari rumah ke rumah. Setelah itu, ia mencuci tanpa mengenal lelah hingga sore hari. Malamnya, pakaian yang sudah kering dilipat dengan rapi lalu diantarkan kembali kepada pemiliknya. Pekerjaan itu tidak pernah membuat mereka kaya. Namun pekerjaan itulah yang membuat Brahma tetap bisa bersekolah. Brahma menatap kedua tangan ibunya yang memerah karena terlalu lama terkena air dan deterjen. Retakan kecil di sela-sela jemari itu membuat dadanya sesak. "Ibu, biar Brahma yang lanjutkan mencucinya." Bu Sulastri menggeleng sambil tersenyum. "Kamu berangkat sekolah saja. Jangan sampai terlambat." Tapi tangan ibu berdarah lagi. "Sedikit saja, besok juga sembuh." Brahma tahu ibunya sedang berbohong. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap hari muncul luka baru. Setiap hari kulit tangan ibunya semakin kasar. Namun tidak sekalipun Bu Sulastri mengeluh. Ia selalu mengatakan bahwa selama Brahma masih bisa belajar, semua rasa lelah akan terasa ringan. Kalimat itulah yang terus terngiang di kepala Brahma sepanjang perjalanan menuju sekolah. Sekolah negeri di kecamatan itu menjadi tempat berkumpulnya anak-anak dari berbagai latar belakang. Ada anak petani, ada anak pegawai, ada pula anak pengusaha yang datang menggunakan mobil mewah. Brahma datang dengan sepeda tua yang rantainya sering lepas. Seragamnya sudah mulai kusam meski selalu dicuci bersih oleh ibunya. Sepatunya bahkan telah beberapa kali dijahit. Beberapa siswa memandangnya sambil berbisik, "Itu anak tukang cuci. Kasihannya. Katanya masih nunggak uang sekolah." Brahma memilih tidak menanggapi. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Bel berbunyi. Seluruh siswa masuk ke dalam kelas. Pak Rudi, wali kelas mereka, berdiri di depan sambil membawa buku pelajaran. Hari itu suasana kelas terlihat santai. Pak Rudi menutup bukunya lalu tersenyum kepada seluruh murid. "Hari ini kita tidak belajar seperti biasa." Seluruh siswa terlihat antusias. "Saya ingin mendengar cita-cita kalian." Satu persatu murid mulai berdiri. Ada yang ingin menjadi polisi. Ada yang ingin menjadi tentara. Ada yang ingin menjadi pengusaha seperti ayahnya. Suasana kelas dipenuhi tawa dan tepuk tangan. Tak lama kemudian nama Brahma dipanggil. "Brahma." Brahma perlahan berdiri. Semua mata tertuju kepadanya. Pak Rudi tersenyum. "Coba ceritakan cita-citamu." Brahma menarik napas panjang. Ia teringat wajah ibunya, tangan yang penuh luka, punggung yang semakin membungkuk. Ia juga teringat tetangga mereka yang meninggal beberapa bulan lalu karena terlambat mendapatkan pengobatan. Semua itu membuat suaranya terdengar mantap. "Saya ingin menjadi dokter spesialis." Kelas mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian terdengar suara tawa. Semakin lama semakin keras. Salah seorang siswa berdiri sambil menunjuk Brahma. "Kamu bercanda ya? Anak buruh cuci mau jadi dokter." Suasana kelas berubah riuh. Beberapa murid sampai memukul meja karena terlalu keras tertawa. Brahma tetap berdiri. Ia tidak menundukkan kepala. Ia menatap lurus ke depan. Namun jauh di dalam hatinya, rasa malu mulai memenuhi dadanya. Pak Rudi mencoba menenangkan kelas. "Diam semuanya." Sayangnya suara beliau tenggelam oleh gelak tawa para murid. Di bangku paling depan duduk seorang gadis yang selalu menjadi pusat perhatian sekolah. Namanya Nadira.
Rambutnya hitam panjang. Wajahnya cantik. Prestasinya cukup baik. Ia berasal dari keluarga berada. Sejak pertama masuk sekolah, Brahma diam-diam mengaguminya. Bukan hanya karena parasnya, tetapi karena dulu Nadira dikenal ramah kepada siapa saja. Brahma sempat berharap suatu hari nanti mereka bisa menjadi teman. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi luka. Nadira menoleh ke arah Brahma. Tatapannya dingin. Lalu ia tersenyum tipis. Mending bantu ibumu nyuci baju. Suasana kelas kembali pecah. Daripada mimpi jadi dokter. Gelak tawa memenuhi ruangan. Kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada seluruh ejekan yang pernah diterima Brahma. Bukan karena isi ucapannya, tetapi karena keluar dari mulut orang yang diam-diam selalu ia kagumi. Brahma mencoba tersenyum. Meski dadanya terasa sesak. Pak Rudi kembali meminta seluruh kelas tenang. Setiap orang berhak memiliki cita-cita. Namun beberapa siswa masih terus berbisik. Mana mungkin. Masuk kedokteran mahal. Anak tukang cuci paling nanti kerja ikut ibunya. Pelajaran hari itu akhirnya berlanjut. Tetapi Brahma hampir tidak mendengar apapun. Pikirannya dipenuhi suara tawa yang terus berulang. Sepulang sekolah, ia mengayuh sepeda perlahan menuju rumah. Di tengah perjalanan ia melihat ibunya sedang mengangkat 2 keranjang besar berisi pakaian yang sudah selesai dicuci. Tubuh Bu Sulastri tampak hampir kehilangan keseimbangan. Brahma segera menghentikan sepedanya. "Ibu." Ia berlari membantu mengangkat keranjang itu. Bu Sulastri tersenyum hangat. "Sudah pulang?" "Iya." "Gimana sekolahnya?" Brahma sempat ingin menceritakan semua kejadian di kelas. Tentang tawa teman-temannya. Tentang Nadira. Tentang rasa sakit yang memenuhi hatinya. Namun ketika melihat wajah ibunya yang begitu lelah, ia mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin menambah beban pikiran perempuan yang sudah berjuang sendirian sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. "Baik, Bu." Bu Sulastri mengusap kepala anaknya. Itu yang ibu suka dengar. Sesampainya di rumah, mereka kembali mencuci pakaian hingga matahari mulai tenggelam. Saat malam tiba, listrik di rumah sempat padam. Brahma menyalakan lampu minyak. Di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk, ia membuka buku pelajaran biologi. Pandangan matanya sesekali mengarah kepada ibunya yang tertidur di tikar karena kelelahan. Tangannya masih dipenuhi luka. Kakinya tampak bengkak. Namun sebelum tidur, Bu Sulastri masih sempat berbisik pelan. "Belajarlah yang rajin, Nak. Kalau kamu berhasil nanti, ibu sudah bahagia." Air mata Brahma hampir jatuh. Ia mengepalkan kedua tangannya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Brahma membuat janji kepada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, tidak akan ada lagi yang menertawakan mimpinya. Tidak akan ada lagi yang merendahkan pekerjaan ibunya. Dan tidak akan ada lagi seorang ibu yang harus mengorbankan seluruh hidupnya hanya agar anaknya bisa tetap bersekolah. Janji itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pagi itu matahari belum sepenuhnya muncul ketika Bu Sulastri sudah berdiri di depan rumah sambil merapikan beberapa lembar uang yang tersimpan di dalam amplop coklat. Uang itu ia hitung berulang kali dengan tangan yang masih bergetar karena kelelahan. Tidak banyak. Namun itulah hasil mencuci pakaian selama hampir 2 minggu tanpa henti. Sebagian besar pelanggan memang baru membayar menjelang akhir bulan. Ada yang membayar penuh. Ada pula yang masih berutang. Bu Sulastri tidak pernah tega menagih terlalu keras karena hampir semua pelanggannya adalah tetangga sendiri. Brahma memperhatikan amplop itu dari balik pintu. "Ibu mau kemana?" Bu Sulastri tersenyum. "Ibu mau ke sekolahmu." "Untuk apa?" Katanya hari ini batas terakhir pembayaran uang ujian. Wajah Brahma langsung berubah. "Ibu nanti saja." "Tidak bisa. Kalau tidak dibayar hari ini, kamu tidak boleh ikut ujian." Brahma menggigit bibirnya. Ia tahu betapa sulitnya mengumpulkan uang sebanyak itu. Beberapa hari terakhir ibunya bahkan rela mencuci hingga larut malam. Terkadang Bu Sulastri masih membilas pakaian ketika warga kampung sudah tertidur. Brahma menatap tangan ibunya. Luka-luka kecil kini bertambah banyak. Kulitnya semakin kasar. Jari-jarinya mulai membengkak. "Ibu istirahat saja, biar Brahma yang mengantar." Bu Sulastri menggeleng pelan. "Tidak. Ibu sekalian mau mengucapkan terima kasih kepada gurumu karena sudah sabar menunggu pembayaran." Brahma tidak bisa membantah. Sepanjang perjalanan menuju sekolah, hatinya dipenuhi perasaan tidak enak. Ia takut.
Bukan karena uang yang terlambat dibayar, melainkan karena ia tahu bagaimana sebagian teman-temannya memandang ibunya. Bel masuk berbunyi. Pelajaran pertama dimulai seperti biasa. Namun pikiran Brahma terus melayang ke arah gerbang sekolah. Beberapa kali ia menoleh keluar jendela. Hingga sekitar 1 jam kemudian, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya berjalan perlahan memasuki halaman sekolah. Bu Sulastri mengenakan baju lengan panjang yang warnanya mulai memudar. Rok kain sederhana, sandal karet yang sudah tampak usang. Di bahunya tergantung tas kecil tempat menyimpan amplop berisi uang. Langkahnya pelan, wajahnya tampak sedikit gugup. Ia belum pernah datang ke sekolah semegah itu. Tanpa disadari, beberapa siswa yang sedang berada di luar kelas mulai memperhatikannya. Itu siapa? Aku pernah lihat. Kayaknya ibunya Brahma. Seorang siswa tertawa kecil. Oh, yang tukang cuci itu. Kalimat itu dengan cepat menyebar. Tidak lama kemudian beberapa murid lain ikut melihat ke arah Bu Sulastri. Tatapan mereka membuat perempuan sederhana itu semakin canggung. Ia terus berjalan menuju ruang administrasi sambil menundukkan kepala. Di saat yang sama, jam istirahat pun berbunyi. Puluhan siswa keluar kelas. Halaman sekolah yang semula sepi mendadak ramai. Brahma baru saja keluar ketika matanya menangkap sosok ibunya berdiri di depan loket pembayaran. Ia langsung menghampiri. Ibu. Bu Sulastri tersenyum lega. Untung kamu keluar. Brahma memegang tangan ibunya. Tangan itu terasa dingin. Ayo pulang saja, Bu. Nanti dulu. Ibu harus membayar. Petugas administrasi membuka buku besar. Atas nama Brahma. Iya. Petugas mencari beberapa lembar data. Lunasnya tinggal hari ini. Bu Sulastri mengangguk cepat. Iya, Bu. Dengan hati-hati ia membuka amplop coklat. Satu persatu lembar uang ia keluarkan. Sebagian merupakan uang pecahan kecil yang sudah agak kusut. Ia menghitungnya perlahan agar tidak salah. Beberapa siswa yang berdiri tidak jauh dari sana mulai berbisik. Lihat uangnya. Kusut semua. Pasti hasil nyuci baju. Gelak tawa kecil mulai terdengar. Brahma menahan napas. Ia berharap semua itu segera selesai. Namun tiba-tiba seorang ibu berpakaian mewah datang ke loket yang sama. Perhiasan emas menghiasi tangan dan lehernya. Begitu melihat Bu Sulastri menghitung uang pecahan kecil, wanita itu menghela napas panjang. Bisa cepat sedikit. Nada suaranya terdengar tidak sabar. Saya juga mau bayar. Bu Sulastri langsung menoleh. Maaf, Bu. Tangannya semakin gemetar. Beberapa lembar uang bahkan jatuh ke lantai. Brahma spontan membungkuk mengambilnya. Namun sebelum sempat berdiri, suara tawa kembali terdengar. Itu uangnya saja sampai jatuh. Kasihan. Brahma mengepalkan tangan. Ia ingin sekali membalas. Tetapi ia mengingat pesan ibunya agar tidak mencari masalah. Di sisi lain halaman sekolah, Nadira sedang berdiri bersama beberapa teman dekatnya. Mereka melihat semua kejadian itu. Salah seorang temannya berbisik pelan. Itu kan ibunya Brahma. Nadira mengangguk. Lihat bajunya. Temannya terkekeh. Kalau aku jadi Brahma, malu banget. Mereka tertawa kecil. Ucapan itu terdengar jelas oleh Brahma. Dadanya kembali terasa sesak. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika Nadira ikut berkata, pantas saja uang sekolahnya selalu telat. Kalimat itu tidak diucapkan keras, tetapi cukup untuk membuat Brahma mendengarnya. Ia menoleh ke arah Nadira. Tatapan mereka sempat bertemu. Brahma berharap gadis itu akan merasa bersalah. Namun Nadira justru memalingkan wajah sambil tersenyum tipis kepada teman-temannya. Tidak ada sedikit pun rasa iba. Tidak ada pembelaan. Hanya tatapan dingin yang perlahan menghancurkan harapan Brahma. Petugas administrasi akhirnya selesai menghitung uang. Sudah pas. Bu Sulastri mengembuskan napas lega. Alhamdulillah. Lalu ia segera mengoreksi ucapannya. Syukur kepada Allah. Petugas menyerahkan bukti pembayaran. Bu Sulastri menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih banyak. Brahma menggenggam lengan ibunya. Ayo pulang, Bu. Mereka berjalan meninggalkan halaman sekolah. Di belakang mereka masih terdengar suara bisik-bisik beberapa siswa. Tukang cuci. Kasihan. Dokter katanya. Setiap langkah terasa begitu berat. Sesampainya di gerbang sekolah, Bu Sulastri berhenti. Ia tersenyum kepada Brahma. Maaf ya, Nak.
Brahma terkejut. Maaf, kenapa? Ibu datang ke sekolah malah bikin kamu malu. Kalimat itu membuat dada Brahma seperti diremas. Ia menggeleng kuat-kuat. Yang harus minta maaf itu Brahma. Loh? Karena Brahma belum bisa bikin ibu hidup enak. Bu Sulastri mengusap pipi anaknya. Kamu tidak punya salah. Tapi, dengarkan ibu. Brahma menatap wajah perempuan yang sejak kecil membesarkannya seorang diri. Miskin itu bukan aib. Yang aib adalah kalau kita berhenti berusaha. Kalimat itu begitu sederhana, namun menghunjam jauh ke dalam hati Brahma. Bu Sulastri melanjutkan langkahnya. Sebelum pergi, ia kembali menoleh. Ibu percaya suatu hari nanti kamu akan jadi orang besar. Jangan pernah berhenti bermimpi. Brahma hanya mampu mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Hari itu bukan hanya penghinaan yang ia rasakan, melainkan juga rasa bersalah karena belum mampu menjaga harga diri ibunya. Malam harinya, ketika Bu Sulastri kembali mencuci pakaian di bawah cahaya lampu teras yang redup, Brahma duduk di sampingnya sambil membawa ember berisi air bersih. Tanpa banyak bicara, ia membantu membilas setiap helai pakaian. Bu Sulastri sempat melarang. Namun Brahma tetap melanjutkan pekerjaannya. Setelah semua cucian selesai, Brahma kembali masuk ke kamar kecilnya. Ia membuka buku pelajaran. Di halaman pertama buku itu, ia menulis sebuah kalimat dengan huruf yang besar. Suatu hari nanti, ibu tidak akan pernah lagi dipandang rendah oleh siapapun. Ia menatap kalimat itu lama sekali. Di luar rumah, suara jangkrik mulai memenuhi malam. Sementara di kejauhan, tanpa diketahui Brahma, seseorang sedang memperhatikan rumah kecil mereka dari balik pagar bambu. Orang itu berdiri beberapa saat, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Brahma sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu telah menjadi awal dari sebuah peristiwa yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi setelah kejadian memalukan di sekolah itu, Brahma bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap. Udara dingin menusuk kulit. Dari dapur kecil terdengar suara ember yang digeser dan gemericik air memenuhi bak semen. Bu Sulastri sudah mulai bekerja. Brahma segera mengenakan kaos lusuhnya lalu menghampiri sang ibu. Ibu, biar Brahma yang bilas. Bu Sulastri mengangkat wajahnya. Kamu tidur saja lebih lama. Brahma menggeleng. Brahma kuat. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil pakaian yang sudah selesai disabuni lalu membilasnya satu persatu. Air yang sangat dingin membuat jemarinya mulai mati rasa. Sesekali ia mencuri pandang ke arah tangan ibunya. Luka-luka itu semakin jelas terlihat ketika terkena air. Setelah pekerjaan selesai, Brahma berangkat ke sekolah dengan tubuh yang sudah lelah sejak pagi. Namun semangatnya justru semakin besar. Setiap kali mengingat wajah ibunya yang dipermalukan, ia merasa tidak memiliki pilihan selain terus maju. Sesampainya di sekolah, beberapa murid masih membicarakan kejadian kemarin. Itu dia, anak tukang cuci. Awas nanti jadi dokter. Gelak tawa kembali terdengar. Brahma memilih berjalan lurus tanpa menoleh sedikit pun. Ia mulai belajar mengubah ejekan menjadi suara yang tidak lagi mampu melukai hatinya. Di dalam kelas, Pak Rudi masuk sambil membawa beberapa lembar kertas. Hari ini sekolah mendapatkan informasi tentang Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Beberapa siswa langsung bersemangat. Pak Rudi melanjutkan. Setiap kelas hanya boleh mengirim 2 peserta. Seluruh ruangan mendadak hening. Semua berharap nama mereka disebut. Pak Rudi melihat daftar nilai di tangannya. Lalu saya sudah menentukan 2 siswa. Beliau berhenti sejenak. Yang pertama Nadira. Semua mengangguk. Tidak ada yang terkejut. Nadira memang selalu berada di peringkat atas. Pak Rudi kembali melihat daftar. Yang kedua Brahma. Kelas langsung gaduh. Apa? Serius? Kenapa dia? Beberapa murid terlihat tidak terima. Salah seorang siswa bahkan berdiri. Pak, nilai saya lebih tinggi di matematika. Pak Rudi tersenyum tenang. Tapi Brahma memiliki nilai paling stabil di seluruh mata pelajaran sains. Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Brahma sendiri tampak terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka akan dipercaya mewakili sekolah. Sepulang pelajaran, Pak Rudi memanggil Brahma ke ruang guru. Brahma masuk dengan perasaan gugup. Pak, duduklah. Brahma duduk perlahan. Pak Rudi membuka laci mejanya lalu mengeluarkan beberapa buku yang sampulnya sudah mulai pudar. Buku-buku ini milik saya waktu kuliah dulu. Brahma membelalak.
Buku-buku itu membahas biologi, anatomi tubuh manusia, dan dasar ilmu kesehatan. Saya ingin kamu meminjamnya. Brahma segera menggeleng. Pak, nanti rusak. Buku memang dibuat untuk dipelajari. Tapi, Pak Rudi tersenyum hangat. Dari pertama kali kamu masuk sekolah ini, saya sudah melihat sesuatu yang tidak dimiliki banyak anak. Brahma menatap beliau dengan bingung. Kamu tidak pernah menyerah. Kalimat itu membuat Brahma terdiam. Pak Rudi melanjutkan. Saya tahu hidupmu tidak mudah. Saya juga tahu banyak yang meremehkanmu. Tetapi saya percaya, kerja keras selalu menemukan jalannya. Brahma menerima buku-buku itu dengan kedua tangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya tidak meminta kamu membalas saya. Lalu apa yang Bapak inginkan? Buktikan bahwa cita-citamu bukan sekadar mimpi. Brahma mengangguk kuat. Sepanjang perjalanan pulang, ia memeluk erat buku-buku pinjaman itu. Baginya, buku tersebut terasa jauh lebih berharga daripada barang mahal apapun. Sesampainya di rumah, Bu Sulastri tersenyum bangga melihat anaknya membawa setumpuk buku. Dapat dari mana? Pak Rudi meminjamkannya. Wah, Ibu, Brahma dipilih ikut Olimpiade. Mata Bu Sulastri langsung berbinar. Benarkah? Iya. Perempuan itu spontan memeluk anaknya. Alhamdulillah. Lalu ia kembali memperbaiki ucapannya. Syukur kepada Allah. Hari itu rumah kecil mereka terasa sedikit lebih hangat. Meski hanya makan dengan lauk tempe dan sayur bening, kebahagiaan memenuhi meja makan sederhana itu. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, latihan Olimpiade dimulai. Brahma dan Nadira ditempatkan di ruang perpustakaan. Mereka duduk saling berhadapan. Selama hampir 1 jam, tidak ada percakapan. Hanya suara lembaran buku yang dibalik. Saat waktu istirahat tiba, Nadira menutup bukunya. Ia berdiri sambil merapikan rambut. Brahma memberanikan diri berbicara. Nadira. Gadis itu menoleh sekilas. Iya. Semoga kita bisa sama-sama mengharumkan nama sekolah. Nadira tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa dingin. Kamu optimis sekali. Brahma hanya tersenyum. Aku akan berusaha. Nadira memandang seragam Brahma yang mulai pudar. Lalu pandangannya turun ke sepatu yang sudah dijahit beberapa kali. Aku cuma heran. Brahma mengernyit. Heran apa? Kamu sibuk mimpi jadi dokter. Tapi biaya sekolahmu saja masih sering telat. Brahma terdiam. Nadira melanjutkan. Kadang aku bingung. Orang itu harus tahu batas kemampuannya. Kalimat itu diucapkan pelan. Namun cukup tajam untuk kembali melukai hati Brahma. Nadira kemudian berjalan keluar perpustakaan tanpa menunggu jawaban. Brahma duduk mematung. Ia tidak marah. Ia justru merasa sedih. Bukan karena dirinya dihina. Melainkan karena gadis yang selama ini ia kagumi ternyata benar-benar memandang rendah keluarganya. Malam harinya, Brahma belajar jauh lebih lama. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Bu Sulastri sudah tertidur karena kelelahan. Lampu minyak kembali menjadi penerang satu-satunya. Brahma membuka buku anatomi pemberian Pak Rudi. Ia membaca setiap halaman dengan penuh perhatian. Matanya mulai terasa berat. Namun ia terus memaksa dirinya memahami setiap materi. Tengah malam berlalu. Suara ayam jantan pertama mulai terdengar. Brahma baru menutup bukunya ketika azan subuh hampir berkumandang. Belum sempat beristirahat, ia kembali membantu ibunya mengambil cucian ke rumah-rumah pelanggan. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Belajar, bekerja, membantu ibu, belajar lagi. Tubuhnya mulai kurus. Lingkar hitam muncul di bawah matanya. Namun prestasinya justru semakin meningkat. Nilai latihan Olimpiade selalu berada di posisi tertinggi. Hal itu membuat sebagian teman semakin iri. Suatu sore, ketika Brahma sedang menyusun buku di dalam tas, ia mendapati seluruh isi tasnya berantakan. Buku-buku pinjaman Pak Rudi berserakan di lantai. Beberapa halamannya bahkan sobek. Brahma membeku. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu buku. Di halaman depan terlihat bekas sepatu yang menginjaknya. Di belakang kelas terdengar suara tawa beberapa siswa. Salah seorang berkata pelan, "Percuma belajar. Mimpi tetap mimpi." Brahma memejamkan mata. Ia menarik napas panjang.
lalu memungut satu persatu buku yang berserakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun di balik jendela kelas, ada sepasang mata yang diam-diam menyaksikan semua kejadian itu. Orang itu segera berbalik dan berjalan cepat menuju ruang guru dengan wajah yang tampak sangat serius. Keesokan paginya suasana sekolah terasa lebih tenang daripada biasanya. Namun ketenangan itu hanya ada di luar. Di dalam hati Brahma, rasa sedih akibat buku-buku pinjaman Pak Rudi yang dirusak masih belum hilang. Semalaman ia berusaha merapikan halaman-halaman yang sobek menggunakan lem seadanya. Ia mengeringkan setiap lembar dengan hati-hati agar tulisan di dalamnya tetap bisa dibaca. Saat menyerahkan kembali buku itu kepada Pak Rudi sebelum pelajaran dimulai, Brahma menundukkan kepala. "Maaf, Pak." Pak Rudi menerima buku tersebut, lalu memperhatikan bekas sobekan yang sudah direkatkan. "Ini kenapa?" Brahma terdiam beberapa saat. Tidak sengaja jatuh. Pak Rudi mengangkat wajahnya. Beliau tahu Brahma sedang berbohong. Selama mengenal murid itu, Brahma tidak pernah ceroboh terhadap barang pinjaman. Namun Pak Rudi memilih tidak memaksa. Beliau hanya menepuk bahu Brahma. "Yang penting kamu tetap belajar." "Iya, Pak." "Jangan biarkan orang lain menentukan masa depanmu." Brahma mengangguk pelan. Ucapan itu kembali menambah semangatnya. Beberapa minggu kemudian, hari pelaksanaan Olimpiade Sains tingkat kabupaten akhirnya tiba. Sekolah tampak sibuk sejak pagi. Para peserta mengenakan seragam terbaik mereka. Pak Rudi mengumpulkan seluruh rombongan di depan aula. "Ingat, kalian membawa nama sekolah. Menang atau kalah bukan tujuan utama. Yang paling penting adalah memberikan usaha terbaik." Brahma dan Nadira duduk di dalam bus yang membawa mereka menuju lokasi lomba. Selama perjalanan, tidak ada percakapan. Brahma beberapa kali ingin memulai obrolan. Namun melihat ekspresi dingin Nadira, ia mengurungkan niat. Sesampainya di gedung perlombaan, ratusan siswa dari berbagai sekolah sudah memenuhi aula. Suasana penuh semangat. Semua membawa harapan yang sama. Brahma menarik napas panjang sebelum memasuki ruang ujian. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat. "Kalau gugup, ingat saja Allah selalu bersama orang yang mau berusaha." Kalimat sederhana itu membuat hatinya menjadi lebih tenang. Ujian berlangsung hampir 3 jam. Setiap soal terasa sulit. Namun Brahma mengerjakannya dengan penuh keyakinan. Ketika waktu habis, ia keluar ruangan dengan wajah lelah. Nadira berjalan tidak jauh di depannya. Gadis itu tampak cukup percaya diri. Sore harinya hasil perlombaan diumumkan. Seluruh peserta berkumpul di aula. Panitia mulai membacakan nama para pemenang. Juara ketiga, bukan dari sekolah mereka. Juara kedua, masih bukan. Suasana semakin menegangkan. Kemudian terdengar suara pembawa acara. Juara pertama Olimpiade Sains tingkat kabupaten diraih oleh. Semua menahan napas. Brahma. Beberapa detik aula mendadak hening. Lalu tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Pak Rudi berdiri paling pertama. Beliau tersenyum lebar sambil bertepuk tangan penuh kebanggaan. Brahma sendiri seperti tidak percaya. Ia berjalan perlahan menuju atas panggung. Saat piala diletakkan di tangannya, matanya langsung teringat kepada ibunya. Andai Bu Sulastri melihat momen itu, pasti perempuan sederhana itu akan menangis bahagia. Di sisi lain, Nadira hanya berdiri diam. Ekspresinya sulit ditebak. Dalam perjalanan pulang, Pak Rudi berkali-kali memuji Brahma. "Kamu luar biasa. Ini baru langkah awal." Brahma hanya tersenyum. Semuanya karena doa ibu dan bimbingan bapak. Sesampainya di sekolah, kabar kemenangan Brahma dengan cepat menyebar ke seluruh siswa. Beberapa guru memberi ucapan selamat. Kepala sekolah bahkan memanggil Brahma ke ruangannya untuk memberikan penghargaan sederhana. Untuk pertama kalinya sejak masuk sekolah itu, Brahma merasa usahanya mulai dihargai. Sore hari, sebelum pulang, ia melihat Nadira sedang duduk sendirian di taman sekolah. Entah mengapa, hati Brahma kembali berdebar. Perasaan yang selama ini ia coba kubur ternyata belum benar-benar hilang. Ia menggenggam piala kecil yang baru diterimanya. Lalu memberanikan diri mendekat. "Nadira." Gadis itu mengangkat wajah. "Oh, selamat juga ya. Karena sudah ikut lomba." Nadira tersenyum tipis. "Selamat buat kamu." "Terima kasih." Beberapa detik suasana menjadi hening. Brahma menarik napas panjang. "Aku sebenarnya..." Belum sempat kalimatnya selesai,
3 teman dekat Nadira datang menghampiri. Wah, juara 1. Salah seorang melihat piala di tangan Brahma. Lumayan juga. Teman lainnya tertawa kecil. Pasti sekarang merasa hebat. Brahma berusaha tetap tersenyum. Aku cuma bersyukur. Nadira berdiri dari bangku. Lalu menatap Brahma. Kamu ada perlu apa? Brahma mengumpulkan keberanian. Aku cuma mau bilang. Makasih. Nadira mengernyit. Makasih. Iya. Karena selama ini, kamu membuat aku terus ingin membuktikan kalau aku bisa. Ketiga teman Nadira saling berpandangan. Lalu salah satunya tertawa. Nadira, kayaknya dia suka sama kamu. Ucapan itu membuat suasana mendadak berubah. Brahma langsung gugup. Wajahnya memerah. Ia ingin menyangkal. Namun kata-kata itu sudah terlanjur melayang di udara. Nadira menatap Brahma cukup lama. Tatapan yang semula datar perlahan berubah menjadi sinis. Lalu ia tertawa kecil. Kamu serius? Brahma menundukkan kepala. Ia tidak menjawab. Bagi Nadira, diamnya Brahma sudah cukup menjadi jawaban. Tanpa diduga, Nadira melangkah lebih dekat. Suaranya sengaja dibuat lebih keras agar teman-temannya mendengar. Brahma, kamu memang pintar. Tapi jangan sampai kepintaran itu membuatmu lupa diri. Brahma mengangkat wajah. Nadira melanjutkan. Aku tidak mungkin dekat dengan orang yang masa depannya belum jelas. Teman-temannya mulai tersenyum. Nadira kembali berkata. Lagi pula, aku tidak mau hidup susah. Aku tidak mungkin memilih anak buruh cuci. Kalimat itu terdengar sangat jelas. Beberapa siswa yang sedang melewati taman ikut berhenti. Mereka memperhatikan. Brahma merasa seluruh tubuhnya membeku. Piala yang tadi terasa begitu ringan kini seolah memiliki beban puluhan kilogram. Salah seorang teman Nadira menambahkan, kalau nanti jadi dokter baru deh dipikir. Mereka tertawa. Namun Nadira justru menggeleng. Tetap saja. Mimpi itu terlalu tinggi. Lebih baik tahu diri. Kalimat terakhir itu menghantam hati Brahma jauh lebih keras daripada semua ejekan sebelumnya. Ia menggenggam erat piala di tangannya. Selama beberapa detik ia hanya diam. Tidak ada amarah. Tidak ada bentakan. Ia hanya menatap wajah Nadira yang kini terasa begitu asing. Perempuan yang selama ini diam-diam mengisi ruang di hatinya ternyata tidak pernah benar-benar melihat dirinya. Yang dilihat Nadira hanyalah kemiskinan keluarganya. Brahma menarik napas panjang. Kemudian ia berkata dengan suara pelan. Terima kasih. Nadira tampak heran. Untuk apa? Karena mulai hari ini, aku tahu, aku harus berhenti berharap. Setelah mengucapkan kalimat itu, Brahma membungkukkan badan sebentar sebagai bentuk penghormatan. Lalu ia berbalik dan berjalan meninggalkan taman. Tidak sekalipun ia menoleh ke belakang. Di balik senyum tenangnya, ada hati yang baru saja hancur berkeping-keping. Sesampainya di rumah, Bu Sulastri langsung menyambutnya dengan wajah penuh kebahagiaan ketika melihat piala yang dibawa Brahma. Masya Allah. Lalu ia segera tersenyum. Syukur kepada Allah. Kamu benar-benar menang. Brahma tersenyum. Iya, Bu. Bu Sulastri memeluk anaknya dengan erat. Namun ketika pelukan itu berlangsung, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Brahma tidak memeluknya sekuat biasanya. Perempuan itu mundur perlahan. Kamu kenapa? Brahma menggeleng. Tidak apa-apa. Kamu bohong. Tidak, Bu. Bu Sulastri mengusap kepala anaknya. Ibu memang tidak sekolah tinggi. Tapi ibu tahu kapan anak ibu sedang menyembunyikan kesedihan. Mata Brahma mulai memanas. Ia hampir menceritakan semua penghinaan Nadira. Namun ia kembali mengurungkan niat. Ia tidak ingin ibunya ikut terluka. Malam itu, ketika Bu Sulastri sudah tertidur, Brahma duduk sendirian di depan rumah memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia mengeluarkan sebuah foto kecil dari dalam buku catatannya. Foto itu adalah foto seluruh siswa sekelas. Tatapannya berhenti pada wajah Nadira. Perlahan ia tersenyum tipis. Lalu dengan hati-hati ia melipat foto itu dan menyimpannya kembali. Bukan karena perasaannya masih sama, melainkan sebagai pengingat bahwa mulai malam itu, satu-satunya cinta yang pantas ia perjuangkan hanyalah pengorbanan ibunya. Sementara jauh di sebuah rumah megah di ujung kota, Nadira berdiri di balkon kamarnya sambil memandangi piala yang tadi diterima Brahma. Untuk pertama kalinya, muncul perasaan yang tidak mampu ia jelaskan.
Namun ia memilih mengabaikannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa roda kehidupan sedang mulai berputar ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Hampir setiap sore langit berubah gelap. Jalan-jalan kampung dipenuhi genangan. Air sungai meluap hingga membuat beberapa rumah warga terendam. Bagi sebagian orang, hujan hanyalah cuaca. Namun bagi Bu Sulastri, hujan berarti pekerjaan yang semakin berat. Pakaian pelanggan sulit kering. Banyak cucian menumpuk. Pendapatan pun mulai berkurang karena beberapa pelanggan menunda membayar. Meski begitu, Bu Sulastri tetap berangkat setiap pagi. Ia berjalan dari rumah ke rumah membawa karung besar berisi pakaian kotor. Tubuhnya yang mulai menua dipaksa terus bekerja. Brahma berkali-kali meminta ibunya mengurangi pekerjaan. Ibu istirahat saja. Bu Sulastri hanya tersenyum. Nanti kalau ibu istirahat, siapa yang bayar kebutuhan sekolahmu? Tapi kesehatan ibu lebih penting. Kesehatan ibu adalah melihat kamu tetap sekolah. Jawaban itu selalu membuat Brahma kehilangan kata-kata. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang. Brahma baru saja pulang dari sekolah ketika melihat beberapa tetangga berkumpul di depan rumahnya. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia melempar tas sekolah lalu berlari. Ada apa? Seorang tetangga menoleh. Brahma, ibumu pingsan. Dunia seakan berhenti berputar. Brahma menerobos kerumunan. Di ruang tengah yang sempit, Bu Sulastri terbaring di atas tikar. Wajahnya pucat. Bibirnya tampak kering. Di sampingnya ada ember berisi pakaian yang belum selesai dicuci. Ibu. Brahma langsung berlutut. Bu Sulastri membuka mata perlahan. Brahma. Ibu kenapa? Hanya capek sedikit. Salah seorang tetangga menggeleng pelan. Tadi ibumu tiba-tiba jatuh waktu mengangkat cucian. Sudah kami suruh berhenti bekerja sejak kemarin. Tapi beliau tidak mau. Air mata Brahma hampir jatuh. Ia menggenggam tangan ibunya yang terasa sangat dingin. Tidak lama kemudian, bidan desa datang memeriksa keadaan Bu Sulastri. Setelah memeriksa tekanan darah dan denyut nadinya, bidan itu menghela napas. Beliau terlalu kelelahan. Kalau terus dipaksa bekerja seperti ini, kondisinya bisa semakin buruk. Brahma menundukkan kepala. Bidan melanjutkan. Minimal beberapa minggu harus benar-benar istirahat. Kalimat itu membuat suasana rumah menjadi sunyi. Semua orang tahu, kalau Bu Sulastri berhenti bekerja, tidak ada lagi pemasukan untuk keluarga kecil itu. Malam harinya, setelah semua tetangga pulang, Brahma duduk sendirian di teras rumah. Hujan masih turun. Ia memandangi ember cucian yang belum selesai. Pikirannya kacau. Biaya sekolah, biaya makan, obat untuk ibunya. Belum lagi impiannya masuk fakultas kedokteran. Semua terasa semakin jauh. Keesokan paginya, tanpa memberitahu ibunya, Brahma mendatangi sebuah warung makan di pinggir jalan. Ia menawarkan diri bekerja. Pemilik warung memandangnya cukup lama. Kamu masih sekolah? Iya. Kalau kerja di sini, pulangnya malam. Saya tidak apa-apa. Pria itu akhirnya mengangguk. Asal jangan ganggu sekolahmu. Mulai hari itu, hidup Brahma berubah. Pagi membantu ibunya. Siang sekolah. Sore hingga malam mencuci piring dan mengantar pesanan di warung. Setelah sampai rumah, ia masih harus belajar. Tidurnya tidak pernah lebih dari 4 jam. Tubuhnya semakin kurus. Namun semangatnya belum padam. Sayangnya, keadaan justru semakin sulit. Suatu hari sekolah mengumumkan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Brahma hanya memandangi kertas pengumuman itu. Jumlahnya memang tidak terlalu besar bagi sebagian orang. Namun bagi dirinya, angka itu terasa seperti gunung yang mustahil didaki. Beberapa siswa mulai membicarakan pilihan universitas mereka. Nadira bercerita kepada teman-temannya bahwa ia akan melanjutkan kuliah di luar kota. Ayahnya sudah menyiapkan semuanya. Brahma hanya mendengar dari kejauhan. Ia tidak iri. Ia hanya berharap suatu hari nanti bisa memiliki kesempatan yang sama. Saat jam istirahat, beberapa siswa kembali mengejeknya. Brahma, jangan daftar kedokteran. Nanti uang formulirnya saja pinjam tetangga. Yang lain tertawa. Akhirnya paling kerja ikut ibunya. Brahma tetap berjalan tanpa menanggapi. Namun setiap ucapan itu seperti menambah beban di dadanya. Sore harinya, Pak Rudi memanggil Brahma ke ruang guru. Beliau memperhatikan wajah muridnya yang terlihat jauh lebih pucat. Kamu sakit?
Tidak, Pak. Kamu bekerja. Brahma terdiam. Pak Rudi akhirnya menghela napas. Kamu tidak pandai berbohong. Air mata Brahma hampir jatuh. Ia akhirnya menceritakan keadaan ibunya. Tentang Bu Sulastri yang jatuh sakit. Tentang pekerjaannya di warung. Tentang biaya kuliah yang terasa mustahil. Pak Rudi mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah Brahma selesai bercerita, beliau membuka laci meja. Beliau mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Ada satu kesempatan. Brahma mengangkat wajah. Beasiswa nasional. Brahma memandang map itu dengan bingung. Program ini mencari siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Kalau lolos, seluruh biaya kuliah ditanggung. Mata Brahma mulai berbinar. Benarkah, Pak? Pak Rudi mengangguk. Tapi seleksinya sangat sulit. Pesertanya ribuan. Hanya sedikit yang diterima. Brahma memegang map itu dengan kedua tangan. Harapan yang hampir padam tiba-tiba menyala kembali. Apa saya punya kesempatan? Pak Rudi tersenyum. Kalau ada murid yang saya yakini bisa lolos. Itu kamu? Kalimat itu membuat dada Brahma terasa hangat. Namun ketika ia keluar dari ruang guru, langkahnya mendadak terhenti. Di lorong sekolah, ia melihat Nadira sedang berbicara dengan ayahnya yang baru datang menjemput. Pak Hendra mengenakan setelan jas mahal. Mobil mewahnya terparkir di depan sekolah. Brahma melihat pemandangan itu hanya beberapa detik. Lalu ia kembali berjalan. Di dalam hatinya, ia berkata pelan. Suatu hari nanti, aku tidak ingin menjadi kaya. Aku hanya ingin ibu hidup tenang. Malam itu Brahma belajar lebih keras daripada sebelumnya. Sementara Bu Sulastri yang masih lemah hanya bisa memperhatikannya dari balik pintu kamar. Perempuan itu diam-diam menangis. Ia merasa menjadi penghalang bagi masa depan anaknya. Ketika Brahma akhirnya tertidur di atas meja karena kelelahan, Bu Sulastri bangkit perlahan meski tubuhnya masih sakit. Ia mengambil selimut tipis lalu menyelimuti anaknya. Tangannya mengusap rambut Brahma dengan penuh kasih sayang. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik. Maafkan ibu, nak. Andai ibu bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Brahma tidak mendengar bisikan itu. Namun malam yang sama, di rumah megah keluarga Nadira, sebuah percakapan serius sedang terjadi. Pak Hendra baru saja menerima telepon yang membuat wajahnya berubah pucat. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Di hadapannya, beberapa berkas keuangan berserakan di atas meja. Angka-angka yang selama ini terlihat menjanjikan kini berubah menjadi pertanda datangnya badai besar. Tak seorang pun di rumah itu menyadari bahwa malam tersebut menjadi awal dari kehancuran yang perlahan akan mengubah kehidupan mereka untuk selamanya. Pagi itu udara terasa lebih sejuk setelah hujan mengguyur desa sepanjang malam. Brahma sudah duduk di depan meja kayunya sejak sebelum azan subuh berkumandang. Di hadapannya tergeletak tumpukan soal latihan yang diberikan Pak Rudi. Hari itu adalah hari yang menentukan. Hari seleksi beasiswa nasional. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Bu Sulastri keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya masih terlihat pucat sejak jatuh sakit beberapa minggu sebelumnya. Meski kondisinya belum pulih sepenuhnya, senyumnya tetap hangat saat melihat Brahma sudah siap berangkat. Kamu sudah sarapan? Sudah, Bu. Bu Sulastri tahu anaknya sedang berbohong. Di meja hanya ada segelas teh hangat. Tidak ada nasi, tidak ada lauk. Persediaan beras mereka hampir habis sejak Bu Sulastri berhenti bekerja untuk sementara. Perempuan itu diam-diam mengambil satu bungkus kecil nasi yang semalam diberikan tetangga. Ia meletakkannya di depan Brahma. Makan dulu. Ibu saja. Ibu nanti. Tapi, nak. Bu Sulastri memegang tangan Brahma. Hari ini kamu harus kuat. Jangan biarkan perut kosong mengganggu pikiranmu. Brahma tidak mampu menolak lagi. Ia memakan nasi itu perlahan. Setiap suapan terasa begitu berat karena ia tahu ibunya pasti belum makan. Sebelum berangkat, Bu Sulastri mengambil kedua tangan anaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu tidak bisa memberimu banyak bekal. Tapi ibu selalu punya doa. Semoga Allah membuka jalan terbaik untukmu. Brahma mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Lihat saja nanti, Bu. Brahma akan pulang membawa kabar baik. Bu Sulastri tersenyum. Apapun hasilnya, ibu tetap bangga. Kalimat itu membuat Brahma melangkah dengan hati yang jauh lebih tenang. Perjalanan menuju kota kabupaten memakan waktu hampir 2 jam menggunakan bus tua.
Di sepanjang perjalanan, Brahma terus membaca catatan kecil yang dibuatnya sendiri. Sesampainya di gedung tempat seleksi berlangsung, ia langsung terdiam. Ratusan peserta sudah memenuhi halaman. Sebagian datang bersama kedua orang tua mereka. Ada yang diantar menggunakan mobil. Ada yang membawa tas mahal. Semuanya terlihat percaya diri. Brahma datang sendirian dengan tas lusuh yang sudah beberapa kali dijahit. Ia sempat menarik napas panjang. Perasaan minder kembali muncul. Namun ia segera mengingat tangan kasar ibunya. Rasa minder itu perlahan menghilang. Di ruang ujian, suasana sangat sunyi. Para peserta mulai mengerjakan soal. Brahma membaca setiap pertanyaan dengan teliti. Beberapa soal terasa sangat sulit. Bahkan lebih sulit daripada latihan yang pernah ia kerjakan. Namun ia tidak menyerah. Ia terus berusaha hingga waktu habis. Seleksi hari pertama selesai. Masih ada wawancara dan tes berikutnya. Beberapa minggu berlalu. Brahma mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan penuh kesungguhan. Sementara itu, hidup di rumah tetap tidak mudah. Bu Sulastri mulai memaksa dirinya kembali mencuci pakaian meski tubuhnya belum benar-benar pulih. Saat melihat ibunya kembali mengangkat ember, Brahma langsung menghentikannya. "Ibu," kata bidan, "harus istirahat." Bu Sulastri tersenyum. "Kalau ibu tidak bekerja, kita makan apa?" Brahma menggigit bibirnya. Ia sadar keadaan mereka semakin sulit. Namun ia juga tidak tega melihat ibunya memaksakan diri. Malam itu, Brahma kembali bekerja di warung hingga larut. Sepulangnya, ia masih belajar untuk menghadapi ujian sekolah. Hari-harinya terasa begitu panjang. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu siang, ketika Brahma sedang membantu Pak Rudi merapikan buku di perpustakaan, telepon sekolah berdering. Petugas tata usaha bergegas mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, petugas itu memanggil Pak Rudi. "Pak, ada telepon dari panitia beasiswa." Jantung Brahma langsung berdegup kencang. Pak Rudi menerima telepon itu. Beliau hanya menjawab singkat, "Iya." "Baik. Terima kasih." Telepon ditutup. Pak Rudi menoleh ke arah Brahma. Beliau tersenyum. Namun tidak langsung berbicara. "Pak, bagaimana?" Pak Rudi sengaja menarik napas panjang. Brahma semakin gugup. Beberapa detik kemudian, senyum beliau semakin lebar. "Selamat. Kamu lolos." Brahma membeku. "Apa? Kamu diterima? Beasiswa penuh. Fakultas Kedokteran." Brahma masih berdiri tanpa bergerak. Seolah-olah telinganya tidak percaya pada apa yang baru saja didengar. Pak Rudi tertawa kecil. "Loh, kenapa malah diam?" Brahma tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena semua perjuangan yang terasa mustahil akhirnya mulai menemukan jalan. Pak Rudi memeluk bahunya. "Kamu berhasil." Brahma hanya mampu mengucapkan satu kalimat. "Terima kasih, Pak." "Tidak. Terima kasih kepada kerja kerasmu sendiri." Tanpa membuang waktu, Brahma langsung mengayuh sepeda menuju rumah. Sepanjang perjalanan ia terus tersenyum. Dadanya dipenuhi rasa syukur. Sesampainya di rumah, ia melihat Bu Sulastri sedang melipat pakaian pelanggan. "Ibu." Bu Sulastri menoleh. "Ada apa?" Brahma berlari lalu memeluk ibunya erat. "Aku diterima." Bu Sulastri tampak bingung. "Diterima apa?" "Beasiswa. Kuliah kedokteran." Perempuan itu terdiam. Matanya membelalak. Beberapa detik kemudian, air mata mengalir deras di pipinya. Ia memegang wajah Brahma dengan kedua tangannya. "Benarkah?" Brahma mengangguk sambil menangis. "Iya, Bu. Ibu." Brahma berhasil. Bu Sulastri memeluk anaknya semakin erat. Tangis mereka bercampur menjadi satu. Tetangga yang mendengar suara itu mulai berdatangan. Kabar keberhasilan Brahma menyebar sangat cepat. Warga yang dulu sering memandang rendah mulai datang mengucapkan selamat. Sebagian bahkan terlihat malu mengingat ucapan mereka di masa lalu. Pak Rudi juga datang sore itu. Beliau membawa beberapa buku kuliah bekas yang masih layak digunakan. "Ini mungkin bisa membantumu nanti." Brahma menerimanya dengan penuh hormat. Malam itu, rumah kecil yang biasanya sunyi dipenuhi kebahagiaan. Meski hanya ada teh hangat dan singkong rebus di atas meja, suasananya terasa jauh lebih mewah daripada pesta apapun. Sementara itu, di sisi lain kota,
Keluarga Nadira sedang menghadapi keadaan yang sangat berbeda. Pak Hendra baru pulang dari kantornya dengan wajah kusut. Ia meletakkan map berisi dokumen di atas meja makan. Tangannya tampak gemetar. Nadira yang sedang belajar menghampiri ayahnya. "Ayah, kenapa?" Pak Hendra memaksakan senyum. "Tidak apa-apa." Namun ibunya Nadira sudah mengetahui semuanya. "Apa perusahaan benar-benar rugi?" Pak Hendra mengangguk pelan. "Bukan hanya rugi. Kita ditipu." Ruangan mendadak sunyi. Nadira belum sepenuhnya memahami arti kalimat itu. Ia masih mengira semuanya akan segera membaik. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kehidupan nyaman yang selama ini dinikmatinya sedang berdiri di ujung jurang. Sementara itu, Brahma menatap langit malam dari depan rumahnya. Di dalam hati, ia kembali mengucapkan janji yang pernah dibuat bertahun-tahun lalu. Suatu hari nanti, ibunya tidak akan pernah lagi mencuci pakaian orang lain. Dan siapapun yang pernah meremehkan mereka akan melihat sendiri bahwa mimpi seorang anak buruh cuci ternyata mampu mengalahkan segala keterbatasan. Hari keberangkatan Brahma menuju Fakultas Kedokteran akhirnya tiba. Sejak subuh, Bu Sulastri sudah sibuk menyiapkan pakaian anaknya. Tidak banyak yang bisa dibawa. Hanya beberapa potong baju, 2 celana, sandal sederhana, buku-buku pemberian Pak Rudi, dan sebuah Al-Quran yang sudah mulai menguning di bagian sampulnya. Semua itu dimasukkan ke dalam tas lama yang pernah dipakai Brahma sejak duduk di bangku sekolah menengah. Tidak ada koper mahal. Tidak ada perlengkapan baru. Namun di dalam tas itu tersimpan harapan seorang ibu yang selama bertahun-tahun rela mengorbankan masa mudanya. Sebelum berangkat, Brahma menghampiri Bu Sulastri. "Ibu." Bu Sulastri mengangkat wajah. "Hati-hati di sana." "Iya." "Jangan lupa makan." "Iya." "Kalau sakit segera berobat." Brahma mengangguk sambil tersenyum. Lalu ia memeluk ibunya begitu erat. Pelukan itu terasa lebih lama daripada biasanya. Seolah keduanya sama-sama tidak ingin melepaskan. Saat bus mulai bergerak meninggalkan desa, Bu Sulastri masih berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan. Brahma menoleh melalui jendela. Sosok ibunya semakin lama semakin kecil. Namun bayangan perempuan itu justru semakin besar di dalam hatinya. Ia berjanji tidak akan mengecewakan semua pengorbanan yang telah diberikan. Kehidupan di kota benar-benar berbeda. Gedung-gedung tinggi berdiri di mana-mana. Lalu lintas padat. Semua orang berjalan begitu cepat. Hari pertama kuliah membuat Brahma sedikit gugup. Ia melihat banyak mahasiswa datang dengan pakaian rapi dan perlengkapan yang serba baru. Sebagian besar berasal dari keluarga mampu. Sementara Brahma hanya membawa buku bekas dan laptop pinjaman dari kampus. Meski begitu, ia tidak merasa rendah diri. Ia datang untuk belajar, bukan untuk bersaing dalam kemewahan. Perkuliahan kedokteran jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap hari dipenuhi kuliah, praktikum, laporan, dan ujian. Seringkali ia baru kembali ke kamar kos menjelang malam. Namun setelah itu ia belum bisa beristirahat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak ditanggung beasiswa, Brahma bekerja paruh waktu di sebuah perpustakaan kampus. Tugasnya menyusun buku, membersihkan rak, dan membantu mahasiswa mencari referensi. Pekerjaan itu selesai menjelang tengah malam. Sesampainya di kamar, ia masih harus membaca materi kuliah hingga dini hari. Tidurnya hanya beberapa jam. Tetapi ia tetap bangun sebelum matahari terbit. Rutinitas itu berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu seberapa keras perjuangannya. Di kampus, banyak mahasiswa mengira Brahma berasal dari keluarga biasa. Mereka tidak pernah melihat bagaimana ia menghitung uang receh setiap akhir bulan agar cukup membeli makan. Mereka juga tidak tahu bahwa setiap kali menerima uang saku hasil bekerja, sebagian langsung ia kirim kepada Bu Sulastri. Meski jumlahnya tidak besar, Brahma selalu berkata melalui telepon, "Ibu jangan bekerja terlalu berat lagi." Namun Bu Sulastri selalu menjawab hal yang sama, "Ibu masih kuat." Padahal kenyataannya tidak demikian. Diam-diam Bu Sulastri tetap menerima cucian. Jumlahnya memang jauh lebih sedikit. Tetapi ia tidak ingin seluruh beban hidup ditanggung anaknya. Tahun demi tahun berlalu. Brahma mulai dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas. Nilainya hampir selalu menjadi yang terbaik. Beberapa dosen bahkan sering menjadikannya asisten praktikum. Suatu hari, seorang dosen menghampirinya setelah selesai ujian. "Brahma." "Iya, Dok. Saya membaca laporan penelitianmu." Brahma langsung berdiri. "Luar biasa. Terima kasih."
Kalau kamu terus seperti ini, saya yakin kamu akan menjadi dokter yang hebat. Kalimat itu menjadi penyemangat baru bagi Brahma. Namun perjuangan belum selesai. Ia masih harus melewati pendidikan profesi, masa praktik, dan pendidikan spesialis yang jauh lebih berat. Sementara itu, kehidupan Nadira mulai berubah perlahan. Awalnya hanya terdengar kabar bahwa perusahaan ayahnya mengalami kerugian besar. Tidak lama kemudian, beberapa aset keluarga mulai dijual. Mobil pertama menghilang. Disusul mobil kedua. Rumah liburan dijual. Karyawan perusahaan satu persatu mengundurkan diri. Pak Hendra berusaha mempertahankan usahanya. Namun utang terus bertambah. Suatu malam, Nadira mendengar ayah dan ibunya berbicara di ruang tamu. Apa tidak ada jalan lain? Suara ibunya terdengar bergetar. Pak Hendra menggeleng lemah. Semua sudah saya coba. Kita kehilangan hampir semuanya. Nadira berdiri di balik pintu sambil menahan napas. Baru malam itu ia benar-benar memahami bahwa keluarganya sedang berada di ambang kehancuran. Beberapa bulan kemudian, rumah mewah yang selama ini mereka tempati resmi dijual. Mereka pindah ke rumah kontrakan yang jauh lebih kecil. Nadira yang dulu selalu tampil anggun kini mulai bekerja di sebuah toko pakaian untuk membantu keluarganya. Tidak ada lagi tas bermerek. Tidak ada lagi perhiasan mahal. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya perlahan menjauh. Mereka berhenti menghubungi Nadira. Sebagian bahkan pura-pura tidak mengenalnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadira merasakan bagaimana rasanya dipandang sebelah mata. Di kota lain, Brahma sedang menjalani masa koas. Hampir setiap hari ia berada di rumah sakit. Ia melihat banyak pasien datang dengan berbagai kondisi. Ada yang mampu, ada yang tidak memiliki uang sama sekali. Suatu malam, seorang ibu tua datang membawa cucunya yang demam tinggi. Perempuan itu tampak kebingungan saat mendengar biaya pengobatan. Brahma memperhatikan dari kejauhan. Ia teringat wajah Bu Sulastri. Tanpa berpikir panjang, ia membayar seluruh biaya pemeriksaan menggunakan uang tabungannya. Ibu tua itu menangis sambil menggenggam tangan Brahma. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Brahma hanya tersenyum. Ia sadar. Inilah alasan mengapa ia ingin menjadi dokter. Bukan untuk mencari kekayaan. Melainkan agar tidak ada lagi orang miskin yang harus memilih antara membeli obat atau membeli makan. Waktu terus berjalan. Perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Brahma berhasil menyelesaikan pendidikan dokter umum dengan nilai yang sangat membanggakan. Namun ia tidak berhenti sampai di situ. Ia mengikuti seleksi pendidikan dokter spesialis. Seleksinya jauh lebih ketat. Pesertanya berasal dari berbagai daerah. Semua memiliki kemampuan luar biasa. Sekali lagi, Brahma membuktikan bahwa kerja keras mampu mengalahkan keterbatasan. Ia diterima. Perjalanan baru kembali dimulai. Sementara itu, kehidupan Nadira justru semakin berat. Ayahnya jatuh sakit akibat tekanan hidup yang berkepanjangan. Biaya pengobatan semakin besar. Nadira harus bekerja lebih lama. Tubuhnya mulai sering kelelahan. Namun ia tetap bertahan demi keluarganya. Di sela-sela kesibukan itu, sesekali ia teringat kepada seorang pemuda yang pernah berdiri di hadapannya sambil membawa piala lomba. Pemuda yang dahulu ia anggap tidak mungkin berhasil. Entah mengapa, setiap kali kenangan itu muncul, dada Nadira selalu dipenuhi rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu di mana Brahma berada sekarang. Ia juga tidak tahu bahwa pada saat yang sama, pemuda yang pernah ia hina itu sedang selangkah lagi meraih gelar yang akan mengubah hidup mereka berdua untuk selamanya. 8 tahun berlalu sejak Brahma meninggalkan desa kecil tempat ia dibesarkan. Waktu mengubah banyak hal. Anak muda yang dahulu datang ke sekolah dengan sepeda tua kini berdiri tegak di aula sebuah universitas kedokteran ternama. Di atas panggung, ia mengenakan toga dengan wajah yang jauh lebih dewasa. Namanya dipanggil sebagai salah satu lulusan terbaik pendidikan dokter spesialis. Seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Brahma menundukkan kepala sejenak. Di balik senyum yang menghiasi wajahnya, hanya ada satu sosok yang memenuhi pikirannya. Bu Sulastri, perempuan yang selama bertahun-tahun mencuci pakaian orang lain agar anaknya tetap bisa bermimpi. Usai menerima ijazah, Brahma langsung keluar dari aula. Ia mengambil telepon genggamnya. Jari-jarinya sedikit gemetar ketika menekan nomor ibunya. Tidak lama kemudian terdengar suara yang sangat dirindukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Brahma. Suara Bu Sulastri langsung terdengar ceria. Gimana, Nak?
Brahma tersenyum sambil menahan air mata. Bu, Brahma sudah lulus. Beberapa detik tidak terdengar jawaban. Yang terdengar hanyalah suara tangis dari seberang telepon. Alhamdulillah. Bu Sulastri segera mengusap air matanya. Syukur kepada Allah. Kamu berhasil, Nak. Ini semua karena Ibu. Tidak. Karena kamu tidak pernah menyerah. Brahma menatap langit yang cerah. Bu. Sekarang giliran Brahma memenuhi janji. Janji apa? Mulai hari ini, Ibu tidak boleh mencuci pakaian orang lagi. Tangis Bu Sulastri pecah. Selama beberapa menit mereka hanya saling menangis. Semua luka, semua penghinaan, semua rasa lelah, seolah terbayar dalam satu kalimat sederhana itu. Tidak lama setelah menyelesaikan pendidikan spesialis, Brahma menerima banyak tawaran pekerjaan. Beberapa rumah sakit swasta terbesar di kota menghubunginya. Gaji yang ditawarkan sangat tinggi. Fasilitasnya pun luar biasa. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Brahma menerima tawaran dari salah satu rumah sakit terbaik di provinsi tersebut. Hari pertama bekerja menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia mengenakan jas dokter berwarna putih dengan papan nama yang bertuliskan, Dr. Brahma, spesialis penyakit dalam. Saat berdiri di depan cermin ruang dokter, Brahma sempat terdiam cukup lama. Bayangan dirinya yang dulu muncul begitu jelas. Anak buruh cuci, sering diejek, sering ditertawakan, sering dianggap tidak pantas bermimpi. Kini semua itu tinggal kenangan. Namun keberhasilan itu tidak membuatnya berubah. Ia tetap menjadi Brahma yang sederhana. Perawat dan petugas kebersihan di rumah sakit merasa nyaman berbicara dengannya. Ia selalu menyapa semua orang tanpa membedakan jabatan. Beberapa pasien bahkan terkejut karena dokter spesialis itu tidak pernah berbicara dengan nada tinggi. Brahma selalu mendengarkan keluhan mereka sampai selesai. Bahkan ketika antrean sedang panjang. Beberapa bulan kemudian, Brahma menerima gaji pertamanya sebagai dokter spesialis. Jumlahnya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Teman-temannya mulai membeli mobil baru. Sebagian membeli apartemen. Ada pula yang berlibur ke luar negeri. Namun Brahma memiliki rencana yang berbeda. Ia pulang ke kampung halamannya. Bu Sulastri sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah. Perempuan itu mengangkat wajah. Ia tidak mengenali mobil tersebut. Namun ketika pintunya terbuka, air matanya langsung mengalir. Brahma. Anaknya turun sambil membawa sebuah map. Ia memeluk ibunya erat. Tidak ada lagi tangisan kesedihan. Yang ada hanyalah tangisan penuh syukur. Brahma kemudian menyerahkan map itu. Apa ini? Coba ibu lihat. Bu Sulastri membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sertifikat rumah. Perempuan itu membelalak. Rumah? Iya. Rumah kita. Ibu tidak perlu tinggal di rumah bambu ini lagi. Bu Sulastri langsung menggeleng. Rumah ini sudah cukup. Brahma tersenyum. Dulu ibu bilang, yang penting anak ibu sekolah. Sekarang giliran Brahma yang bilang, yang penting ibu hidup nyaman. Mereka kembali berpelukan. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu mulai berkumpul. Orang-orang yang dahulu sering meremehkan Bu Sulastri kini hanya mampu memandang dengan wajah penuh rasa malu. Namun bagi Brahma, membelikan rumah bukanlah tujuan akhirnya. Beberapa minggu kemudian, ia menemui kepala desa. Saya ingin membeli sebidang tanah. Kamu mau bangun apa? Brahma tersenyum. Klinik. Kepala desa tampak heran. Kamu sudah bekerja di rumah sakit besar. Kenapa masih mau repot? Brahma menatap keluar jendela. Dulu, banyak warga desa tidak berobat karena tidak punya uang. Saya tidak ingin hal itu terjadi lagi. Pembangunan klinik pun dimulai. Brahma menggunakan sebagian besar tabungannya. Ia bahkan mengambil tambahan pinjaman agar pembangunan tidak terhenti. Teman-temannya menganggap keputusan itu terlalu berani. Salah seorang dokter berkata, kalau tujuanmu mencari keuntungan, klinik gratis bukan pilihan yang tepat. Brahma hanya tersenyum. Saya memang tidak sedang mencari keuntungan. Beberapa bulan kemudian, bangunan sederhana itu akhirnya selesai. Di bagian depan terpasang sebuah papan nama besar. Klinik Kasih Sulastri. Nama itu sengaja dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang telah mengorbankan seluruh hidupnya. Saat peresmian klinik berlangsung, hampir seluruh warga desa datang. Bu Sulastri berdiri di samping anaknya dengan mata yang terus berkaca-kaca.
Brahma mengambil mikrofon. Saya bukan membangun klinik ini sendirian. Semua warga memperhatikan. Klinik ini dibangun oleh tangan seorang ibu. Tangan yang bertahun-tahun mencuci pakaian orang lain. Suasana berubah sunyi. Beberapa warga mulai menundukkan kepala. Brahma melanjutkan. Mulai hari ini, siapapun yang tidak mampu, boleh datang ke klinik ini. Tidak perlu takut soal biaya. Ucapan itu membuat banyak warga langsung menangis. Beberapa buruh harian saling berpandangan. Seorang nenek mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Semoga Allah selalu menjaga Dr. Brahma. Bu Sulastri tidak mampu lagi menahan air mata. Ia memandang papan nama klinik itu berkali-kali. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan namanya akan diabadikan di sebuah tempat yang membantu begitu banyak orang. Hari-hari berikutnya, Brahma menjalani dua kehidupan sekaligus. Pagi hingga sore ia bekerja sebagai dokter spesialis di rumah sakit dengan jadwal yang padat. Sore hingga malam, beberapa hari dalam seminggu, ia pulang ke kampung untuk melayani pasien di klinik Kasih Sulastri tanpa memungut biaya bagi warga yang tidak mampu. Namanya mulai dikenal luas. Bukan hanya karena keahliannya sebagai dokter spesialis, tetapi juga karena kerendahan hatinya. Banyak media lokal mulai menulis kisah tentang dokter muda yang membangun klinik gratis untuk mengenang perjuangan ibunya. Namun Brahma tidak pernah mencari perhatian. Baginya, senyum para pasien jauh lebih berharga daripada segala bentuk pujian. Sementara itu, puluhan kilometer dari kampung tersebut, Nadira sedang duduk sendirian di ruang tunggu sebuah klinik kecil. Wajahnya terlihat pucat. Batuk yang selama beberapa minggu ia abaikan kini semakin sering muncul. Di sampingnya, ayahnya yang sudah tampak jauh lebih tua hanya bisa memegang bahunya dengan wajah penuh rasa bersalah. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk berobat ke rumah sakit besar. Takdir perlahan sedang menggiring mereka menuju sebuah pertemuan yang tidak pernah mereka bayangkan. Pertemuan yang akan membuka kembali luka lama. Sekaligus menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup Nadira. Pagi itu suasana di rumah sakit tempat Brahma bekerja jauh lebih sibuk daripada biasanya. Ruang tunggu sudah dipenuhi puluhan pasien sejak matahari baru terbit. Sebagian datang dari luar kota. Sebagian lagi merupakan pasien rujukan yang membutuhkan penanganan dokter spesialis. Brahma berjalan menyusuri koridor rumah sakit dengan langkah tenang. Setiap petugas yang berpapasan menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Dok." "Pagi." Senyumnya tetap hangat seperti biasa. Sesampainya di ruang praktik, ia membuka berkas pasien hari itu. Jumlahnya cukup banyak. Ia menarik napas panjang. Lalu mulai memanggil pasien satu persatu. Jam terus bergerak. Beberapa pasien datang dengan penyakit ringan. Sebagian membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Brahma tetap melayani semuanya dengan sabar. Menjelang siang, seorang perawat mengetuk pintu ruang praktik. "Dok." "Iya." "Pasien berikutnya." Perawat menyerahkan sebuah map berwarna biru. Brahma membuka halaman pertama. Matanya berhenti pada sebuah nama. Nadira Hendra. Tangan Brahma mendadak terdiam. Ia membaca kembali nama itu. Tidak mungkin. Namun nama ayah yang tertulis di bawahnya membuat dadanya berdegup lebih cepat. "Pak Hendra." Brahma mengembuskan napas perlahan. 8 tahun berlalu. Ia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Nadira. Ia menutup map itu sejenak. Lalu berkata pelan, "Silakan masuk." Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah pelan. Tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi pakaian mahal. Tidak ada lagi tas bermerek. Rambutnya diikat sederhana. Di belakangnya berjalan seorang pria berambut yang sudah dipenuhi uban. Tubuh pria itu juga tampak jauh lebih kurus. Begitu wanita itu mengangkat wajahnya, waktu seolah berhenti. Mereka saling memandang. Nadira membeku. Matanya membelalak. Tatapannya berpindah dari wajah Brahma menuju papan nama di atas meja. "Dr. Brahma, spesialis penyakit dalam." Beberapa detik ruangan menjadi sangat sunyi. Suara pendingin ruangan terdengar begitu jelas. Nadira menggenggam ujung tasnya. Tangannya mulai bergetar. Semua kenangan masa sekolah kembali memenuhi pikirannya. Suara tawa, ejekan, kalimat yang pernah ia ucapkan. "Aku tidak mungkin memilih anak buruh cuci. Mimpi itu terlalu tinggi. Lebih baik tahu diri." Semuanya kembali terngiang dengan sangat jelas. Sementara itu, Brahma tetap berdiri dengan wajah tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada tatapan dendam.
Ia hanya mempersilakan mereka duduk. Silakan. Nadira duduk perlahan. Namun ia sama sekali tidak berani menatap wajah Brahma. Pak Hendra tampak kebingungan. Beliau belum mengetahui bahwa dokter di hadapannya adalah teman sekolah putrinya. Brahma membuka berkas pemeriksaan. Apa yang dirasakan? Belum sempat Nadira menjawab, batuk panjang kembali menyerangnya. Brahma segera mengambil stetoskop. Boleh saya periksa? Nadira mengangguk pelan. Selama beberapa menit Brahma melakukan pemeriksaan dengan sangat teliti. Sikapnya tetap profesional. Tidak sekalipun ia menyinggung masa lalu. Setelah pemeriksaan selesai, Brahma mulai menjelaskan hasil sementara. Kondisi paru-parunya mengalami infeksi. Masih bisa diobati. Tapi harus disiplin menjalani pengobatan. Nadira hanya mengangguk. Air matanya mulai menggenang. Ia tidak sanggup lagi menahan rasa malu yang memenuhi dadanya. Pak Hendra akhirnya memperhatikan wajah Brahma lebih lama. Tunggu. Sepertinya saya pernah melihat dokter. Brahma tersenyum sopan. Dulu saya satu sekolah dengan Nadira. Pak Hendra langsung mengingat. Brahma. Anak Bu Sulastri. Iya, Pak. Wajah Pak Hendra berubah pucat. Beliau teringat bagaimana dahulu dirinya juga tidak pernah benar-benar menghargai keluarga Brahma. Bahkan ketika mendengar putrinya mengejek Brahma, ia tidak pernah menegurnya. Kini keadaan telah berbalik. Orang yang pernah mereka pandang sebelah mata justru menjadi dokter spesialis yang memeriksa anaknya. Ruangan kembali sunyi. Nadira akhirnya mengangkat wajah. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya. Brahma. Suara itu terdengar sangat lirih. Maaf. Brahma tetap diam. Nadira melanjutkan dengan suara yang semakin bergetar. Dulu aku terlalu sombong. Aku menghina kamu. Aku juga menghina ibumu. Aku pikir hidupku akan selalu mudah. Tangisnya semakin pecah. Ternyata Allah mengajarkan banyak hal dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Pak Hendra ikut menundukkan kepala. Saya juga minta maaf. Saya gagal mendidik anak saya. Dan saya terlalu bangga dengan harta yang akhirnya hilang begitu saja. Brahma menatap keduanya beberapa saat. Kemudian ia menutup map pasien. Lalu berkata dengan suara tenang. Pak. Nadira. Mereka perlahan mengangkat kepala. Di ruangan ini, saya bukan sedang bertemu orang yang pernah menghina saya. Saya sedang bertemu pasien. Tugas saya bukan mengingat kesalahan pasien. Tugas saya adalah membantu mereka sembuh. Kalimat itu membuat Nadira menangis semakin keras. Ia sama sekali tidak menyangka Brahma akan menjawab seperti itu. Tidak ada sindiran. Tidak ada balas dendam. Yang ada hanya ketulusan. Brahma kemudian menuliskan resep dan jadwal pemeriksaan lanjutan. Setelah selesai, ia menyerahkan berkas itu kepada Nadira. Silakan kontrol sesuai jadwal. Kalau ada keluhan sebelum itu, jangan ditunda. Nadira menerima berkas tersebut dengan tangan gemetar. Terima kasih. Brahma hanya mengangguk. Saat mereka hendak keluar, Pak Hendra berhenti di depan pintu. Beliau berbalik. Dokter, saya dengar dokter membangun klinik gratis di kampung. Iya. Pak Hendra tersenyum pahit. Dulu saya berpikir ukuran keberhasilan adalah uang. Hari ini saya sadar. Keberhasilan yang sebenarnya adalah ketika hidup kita berguna bagi orang lain. Brahma hanya tersenyum. Semoga Bapak dan Nadira lekas sehat. Mereka keluar dari ruang praktik. Begitu pintu tertutup, Nadira tidak mampu lagi menahan tangisnya. Ia duduk di bangku koridor sambil menutupi wajah. Kenapa dia masih sebaik itu? Pak Hendra memegang bahu putrinya. Itulah yang membedakan orang besar dengan orang yang hanya merasa besar. Nadira mengingat kembali wajah Bu Sulastri. Perempuan sederhana yang pernah ia pandang rendah. Ia baru menyadari. Selama ini yang miskin bukanlah Brahma. Yang miskin adalah dirinya. Miskin hati. Miskin rasa syukur. Dan miskin penghargaan kepada orang lain. Sementara di dalam ruang praktik, Brahma berdiri memandangi jendela. Ia mengembuskan napas panjang. Semua luka masa lalu yang pernah memenuhi hatinya terasa benar-benar menghilang hari itu. Ia tidak lagi melihat Nadira sebagai gadis yang pernah menghina dirinya. Ia hanya melihat seorang manusia yang sedang diuji oleh kehidupan. Namun Brahma belum mengetahui bahwa pertemuan itu hanyalah awal. Beberapa hari kemudian, Nadira akan datang kembali. Bukan hanya sebagai pasien.
melainkan sebagai seseorang yang ingin memperbaiki kesalahan terbesar dalam hidupnya di hadapan Bu Sulastri dan seluruh warga desa. Seminggu setelah pertemuan di rumah sakit, kondisi Nadira mulai membaik. Batuknya berkurang. Wajahnya yang semula pucat perlahan kembali segar. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Bukan penyakitnya, melainkan rasa bersalah yang selama bertahun-tahun ia simpan tanpa pernah berani mengakuinya. Setiap kali mengingat sikap Brama di ruang praktik, dadanya terasa semakin sesak. Ia datang sebagai orang yang pernah menghina. Namun Brama menerimanya sebagai pasien yang harus ditolong. Tidak ada sedikit pun dendam. Tidak ada kalimat yang menyakitkan. Sikap itulah yang justru membuat Nadira merasa semakin kecil. Suatu sore, Pak Hendra menghampiri putrinya yang sedang duduk di teras rumah kontrakan. "Ayah tahu apa yang sedang kamu pikirkan." Nadira mengangkat wajah. "Ayah, kalau memang ingin meminta maaf, lakukan sebelum penyesalan itu terlambat." Nadira mengangguk pelan. "Aku juga ingin bertemu Bu Sulastri." Pak Hendra tersenyum. "Itu keputusan yang baik." Beberapa hari kemudian, sebuah acara sederhana digelar di halaman klinik Kasih Sulastri. Hari itu adalah peringatan 1 tahun berdirinya klinik tersebut. Puluhan warga berdatangan sejak pagi. Ada para buruh harian, petani, pedagang kecil, lansia, anak-anak. Semua berkumpul dengan wajah penuh kebahagiaan. Di depan klinik berdiri sebuah panggung sederhana yang dihiasi bunga-bunga putih. Di atas panggung terpampang tulisan besar, "1 tahun mengabdi untuk sesama." Brama datang mengenakan kemeja putih sederhana. Bukan jas mahal, bukan pakaian mewah. Ia lebih memilih tampil seperti biasanya. Rendah hati. Tidak lama kemudian, sebuah mobil tua berhenti di depan klinik. Beberapa warga menoleh. Dari dalam mobil turun Pak Hendra dan Nadira. Penampilan mereka sangat sederhana. Tidak ada lagi kemewahan yang dulu begitu melekat pada keluarga itu. Beberapa warga mulai saling berbisik. "Itu keluarga Pak Hendra. Dulu paling kaya." "Iya? Nggak nyangka sekarang berubah." Nadira berjalan perlahan. Jantungnya berdegup sangat kencang. Di kejauhan, ia melihat Bu Sulastri sedang membantu membagikan makanan kepada para tamu. Perempuan itu masih terlihat sederhana. Namun kini wajahnya jauh lebih segar. Tidak ada lagi luka-luka di tangannya. Tidak ada lagi ember cucian yang selalu menemaninya. Yang ada hanyalah senyum tulus. Nadira menghentikan langkahnya. Air matanya mulai menggenang. Ia berjalan mendekati Bu Sulastri. Perempuan itu menoleh sambil tersenyum ramah. "Iya, Nak." Belum sempat Bu Sulastri berkata lagi, Nadira langsung menggenggam kedua tangan perempuan itu. Lalu, ia berlutut. Seluruh halaman mendadak sunyi. Para tamu menghentikan aktivitas mereka. Semua mata tertuju kepada Nadira. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Bu, maafkan saya." Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. "Dulu saya pernah menghina ibu. Saya ikut menertawakan pekerjaan ibu. Saya merasa diri saya lebih tinggi. Ternyata saya salah." Bu Sulastri tampak terkejut. Ia segera berusaha membangunkan Nadira. "Bangun, Nak." Namun Nadira menggeleng. "Biarkan saya meminta maaf. Saya tidak akan tenang sebelum ibu memaafkan saya." Pak Hendra yang berdiri di belakang juga menundukkan kepala. "Saya juga minta maaf. Saya terlalu bangga dengan kekayaan. Saya lupa mengajarkan anak saya untuk menghargai orang lain." Suasana menjadi sangat haru. Beberapa warga mulai mengusap air mata. Bu Sulastri memegang bahu Nadira dengan lembut. "Nah, semua orang pernah salah. Kalau hati sudah benar-benar ingin berubah, kenapa harus terus membawa masa lalu?" Perempuan sederhana itu kemudian memeluk Nadira. Tangis Nadira pecah. Pelukan itu terasa begitu hangat. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Hanya kasih sayang seorang ibu. Di kejauhan, Brama memperhatikan semua kejadian itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berjalan mendekat. Nadira segera berdiri. Wajahnya penuh rasa malu. "Brama, terima kasih. Aku tidak pantas mendapatkan semua kebaikanmu." Brama tersenyum tenang. "Kita semua sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik." Nadira menundukkan kepala. "Aku benar-benar menyesal." Brama mengangguk pelan. "Penyesalan akan berarti kalau setelah ini kamu juga berbuat baik kepada orang lain." Nadira mengusap air matanya. "Aku akan mengingat itu."
Acara kemudian dilanjutkan. Kepala desa naik ke atas panggung. Beliau mempersilakan Brahma memberikan sambutan. Brahma berdiri di depan mikrofon. Tatapannya menyapu seluruh warga yang hadir. Kemudian ia memanggil satu nama. Ibu. Bu Sulastri terlihat bingung. Ia perlahan naik ke atas panggung. Brahma mengambil sebuah kotak panjang yang telah disiapkan sebelumnya. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah jas dokter berwarna putih. Semua tamu saling berpandangan. Brahma mengangkat jas itu. Lalu dengan penuh hormat ia memakaikannya kepada Bu Sulastri. Suasana mendadak hening. Air mata mulai mengalir di wajah banyak orang. Brahma menggenggam tangan ibunya. Kemudian berkata dengan suara yang bergetar. Selama ini semua orang hanya melihat saya memakai jas dokter. Padahal, yang pantas memakai jas ini adalah ibu. Bu Sulastri langsung menangis. Brahma melanjutkan. Kalau bukan karena tangan yang setiap hari mencuci pakaian orang lain. Kalau bukan karena ibu yang rela lapar agar saya bisa makan. Kalau bukan karena doa yang tidak pernah putus. Saya tidak mungkin berdiri di sini. Seluruh tamu memberikan tepuk tangan panjang. Pak Rudi yang hadir sebagai tamu kehormatan mengusap air matanya berkali-kali. Beliau teringat seorang anak sederhana yang dulu berdiri di depan kelas sambil berkata ingin menjadi dokter. Anak yang ditertawakan seluruh kelas. Kini anak itu berdiri sebagai dokter spesialis yang dihormati banyak orang. Brahma kembali berbicara. Dulu banyak orang mengira kemiskinan adalah alasan untuk menyerah. Tetapi ibu mengajarkan kepada saya bahwa kemiskinan hanyalah keadaan, bukan masa depan. Suasana kembali dipenuhi isak tangis. Brahma lalu memegang mikrofon lebih erat. Saya juga ingin menyampaikan satu hal. Kalau suatu hari kalian bertemu seseorang yang sedang berjuang, jangan pernah menertawakannya. Boleh jadi, beberapa tahun kemudian, dialah orang yang akan mengulurkan tangan ketika kita membutuhkan pertolongan. Kalimat itu membuat seluruh hadirin terdiam. Nadira menundukkan kepala sambil menangis. Pak Hendra memejamkan mata. Beberapa warga yang dulu pernah mengejek Bu Sulastri saling berpandangan dengan wajah penuh penyesalan. Di akhir acara, Brahma turun dari panggung. Ia berjalan menuju ruang pemeriksaan. Di luar, antrean pasien sudah mulai terbentuk. Tanpa menikmati pujian yang terus berdatangan, ia kembali mengenakan stetoskopnya. Baginya, penghargaan terbesar bukanlah tepuk tangan, melainkan kesempatan untuk terus membantu orang lain. Di belakangnya, Bu Sulastri berdiri sambil memandangi putranya dengan mata yang berkaca-kaca. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang lahir dari perjuangan panjang. Senyum yang akhirnya membuktikan bahwa tidak ada pengorbanan seorang ibu yang sia-sia. Di bawah papan bertuliskan Klinik Kasih Sulastri, seorang dokter spesialis terus melayani pasien tanpa membedakan kaya ataupun miskin. Sementara orang-orang yang dahulu pernah menertawakannya hanya mampu menundukkan kepala, menyadari bahwa pembalasan paling indah bukanlah menyakiti kembali, melainkan membalas penghinaan dengan keberhasilan, ketulusan, dan manfaat yang terus hidup bagi banyak orang.